Sudah tampak ya teman-teman ya. Oke. Mohon responnya open mic, silakan open mic bagi yang praktek. Silakan buka add vector layer. Add vector layer itu dari sini V ini, klik. Kemudian source ini ada titik 3. Kemudian kita browse. Filenya ada banyak. Masuk ke SHP ya, dataset, terus masuk ke SHP. Filenya ada banyak, tetapi kita definisikan khusus yang data GIS itu S3 save file di sini. S3 save file. Nah, kita buka yang admin bundle. Terus open. Terus add, close. Mohon komentar yang lain, apakah sudah bisa dilakukan ini? Mas Slamet bisa? Selamat bisa, selamat. Sinyalnya jelek kayaknya. Tadi Mbak Alifa ya yang ketinggalan ya? Mbak Alifa bisa nggak ngikutin? Kecepatan Bapak. Mbak Alifana. Coba praktek Mbak Alifa bisa nggak langsung? Biar Mbak ini. Alifa kalau bisa praktek dari situ. Dari situ bisa nggak? Gimana? Saya screen saya. Share Share screen. Ya, share screen. Oh ya, sebentar. Biar ini apa? Biar mantap. Ya, satu volunteer lagi Mbak Alifa. Tadi Mas Ahmad sudah. Share screen tapi pilihannya nanti yang screen. Kan bawah itu share screen. Panah ke atas, diklik, terus nanti pilih yang screen. Bukan yang lain, bukan yang layar yang dibuka. Yang lain. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Baru sedang proses. Oh ya. loading. Sedang proses. Betul ini. Nah, ini screen. betul ini screen, Ini betul, ini screen. namanya screen. Oke, Mbak. Screen-nya. Bukan filenya tapi screen-nya, betul. Diminimize, Mbak, diminimize. Yes, diminimize dulu. Yes. Oke. Ya. Oke. Saya buka yang ini, Pak. Yang Ini ya. Yang sebelahnya itu sudah 2 buka itu. Salah satu di close saja Mbak biar nggak. Salah satu di close. Oh ya, ini yang tak. Ya. Apa Pak? Discard ini Pak. Discard. Oke. Ya, sip. Ya ini. Mbak, browse ini dihapus ya, di close ya Mbak browsernya, biar kita hanya satu. Yang mana Pak? Saya tak minta akses dulu. Request remote control, mohon nanti di accept. Ini apa? Approve ini Pak. Approve. Ya Pak, approve. Ya. Saya bukan prof. Oke, Mbak, saya sudah bisa akses. Nah, Mbak Alifa bisa lihat mouse saya ya. Putar-putar ini bisa lihat ya mouse saya ya. Sebentar Pak. Oke. Coba Pak. Ini sudah bisa ya. Klik, sudah bisa ya. Oh iya. Malah kehapus Mbak. Lah kok tertutup Pak. Ntar saya bukakan dari sini. Oke, lebih parah ini dari Mas Ahmad. Maksudnya remote RAM-nya. Ya, bentar. Tapi masih bisa jalan ya, Pak? Masih. Ini saya buka yang desktop ini. Oke, ya, Mbak. Kalau yang ideal 8. Iya, Mbak Alia nanti mohon open mic kalau sudah terbuka ya Mbak. Saya akan menjelaskan yang tadi Pak Rusli tanyakan. Mohon stop screen, stop share dulu. Nanti kalau aplikasinya sudah terbuka, kikisnya
infokan ke saya, open mic. Stop screen dulu, Mbak. Ini soalnya lama ini bukanya. Oke. Iya, Pak. Sudah, Pak. Makasih, Mbak. Nah, teman-teman dan Pak Rusid dan bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang lain, ada satu, ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak? Oke. Ada satu yang bisa digunakan untuk tanah air Indonesia. Portalnya adalah tanahair.indonesia.go.id. Silahkan menyimak atau praktek silahkan. Jadi kalau saya pakai keywordnya itu tanah air Indonesia, maka akan muncul tanahair.indonesia.go.id. Ini adalah portal dari Kementerian Badan Informasi Geospasial. Iya, Badan Informasi Geospasial. Iya, kalau dulu BIG, namanya ya? Bako Surtanal. Bako Ya, Surtanal, BIG. oh iya betul. Yang di Bogor ya Pak ya, Serpong apa? Cibinong ya Pak ya? Cibinong. Ya, Cibinong ya? Cibinong. Oh iya. Betul. Nah, di sini kita bisa mendownload data. Nah, ini peta RBI format SHP. Data ketinggian DEM, data JPEG, SHP yang untuk bencana. Iya, iya. Kalau ini KSP itu saya kurang paham. Nah, yang tadi ditanyakan Pak Rusli, data-data seluruh Indonesia, itu bagaimana cara downloadnya? Nah, kita harus, misalnya kita klik download ini, tapi syaratnya kita harus login dulu. Oh, iya. Karena saya sudah punya kode akunnya, jadi sudah bisa masuk. Gratis itu Pak ya, login ya? Gratis. Oh, iya. Asal kita melengkapi data-data, setelah kita lengkapi data-data, akan terverifikasi lewat email. Kita verifikasi bahwa email kita aktif. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa download nih. Kita sudah sign in, kita download di sini, peta RBI format SHP. Klik download. Kita ditanya, download peta RBI format SHP berdasarkan wilayah atau area of interest, AOI. Area of interest itu kita bikin poligon, bikin kotakan. Kalau saya lebih suka per wilayah, karena kalau nanti data-data kalau kita AOI atau area of interest atau area yang kita inginkan, nanti data-data administrasi wilayah lain ikut. Kalau saya lebih suka per wilayah. Nah, kita klik per wilayah. Kemudian akan masuk ke indeks peta seluruh Indonesia. Nah, ada dialog box. Untuk melakukan download, klik kanan pada wilayah yang akan di-download. Wilayah ini bisa provinsi, bisa kabupaten. Kalau saya sih, kalau kabupaten, kalau provinsi terlalu banyak. Kalau saya Kabupaten Magelang ya misalnya ya. Magelang coba Pak ya. Magelang itu di sini. Nah di sini ya Magelang ya, perbatasan dengan Jogja. Nah ini kita klik kanan salah satu area saja, Kabupaten Magelang. Yang di code yang ini. Itu kabupaten. Ya, di sini. Ini kita tinggal klik kanan. Klik kanan. Ya. Bentar kok. Saya klik kanan atau klik kiri? Nah, ini sudah ya, klik kanan ya. Oh ya. Kabupaten Magelang yang terpilih. Kemudian skalanya kita definisikan. Kalau di luar Jawa itu 50K, 50.000. Kalau di Jawa itu 25K, 25.000. Jadi skala produk lebih ini ya, lebih padat, detail. lebih detail, ya. Padat ya, lebih detail. Kalau mungkin nanti kita bisa lihat di luar Jawa pasti 50K pilihannya. Nah, ini kita pilihannya 25K. Nah, di sini sudah terdefinisikan dalam bentuk RAR, Kabupaten Magelang RAR. Di sini ada menu download. Klik aja download. Oh iya. Nah, kita kasih smiley lah biar seneng yang membuat. Bagaimana tanggapan Anda ya? Nah, downloadnya di bawah sini. Oh iya. Proses. Semakin besar wilayah semakin lama. Karena Jogja kan kecil ya daripada
Bantul, apalagi Bantul. Bantul kan kecil ya. Bantul hanya kecil segini. Ini wilayah Sleman. Lebih luas, Magelang luas Lebih dibanding luas. Bantul. Iya, timbang Bantul. Ya. Iya. Nanti kita lihat produknya seperti apa. Nanti kita Iya. ekstrak. Mm-mm. Nah, kemudian kita tinggal nunggu hasil downloadan saja. Bisa kita letakkan di mana hasil ekstrak kita, baru kita gunakan sebagai peta dasar di sini. Iya itu Jadi makanya. kita panggil lagi di vektor ini lagi. Ternyata besar ya. Besar ya Pak ya. Saya punya dataset itu ya downloadan seperti itu sih. Kalau saya seperti ini, ini hasil downloadan kalau kebutuhan untuk memetakan wilayah. Satu Oh, ini wilayah ya Pak. Kabupaten Magelang ada nih, sudah pernah saya download. Oh yaudah. Ya, Oh itu. ya datanya sebagai informasi bahwa data JIS itu ada minimal ada 5 ekstensi. Ini saya ya ini ya. Ada .cpg, ada .dbf, .brj, .shp, .shp, xml. Ini kalau salah satu hilang, filenya kita kehapus, ini nggak bisa kebuka vektor di sini. Karena masing-masing itu punya informasi atau metadata. Nah, kalau DBF ini atributnya, kalau PRJ ini sistem koordinatnya, kalau SHP ini grafisnya, ya semacam itu. Jadi saling ada keterkaitan antar satu file dengan file yang lain. Nama filenya sama, tetapi ekstensinya beda-beda. Jadi kalau ini kan administrasi _AR _25G, tetapi ekstensinya beda-beda. Nah, yang bisa kita tahu dari BIG, data BIG ini adalah kode. AR itu area atau poligon, seperti ini poligon. LN ini garis, line. Kalau ada P, bentar ada P enggak, poin. Nah, ini PT. Maaf, PT ini poin. Bentar, saya magnify biar kelihatan. Nah, ini nih. Maaf. AR ini area, LN ini garis. Kalau yang PT ini poin, titik airport. Mungkin nggak ada airport ya, mungkin kok ada di sana di Magelang. Tapi datanya mungkin kosong. Nah, seperti ini. Nah, coba kita, downloadnya masih lama, tapi saya sudah pernah download. Kita lihat di sini, add vector. Kita browse, letaknya saya di E, di data spasial, terus Magelang. Nah, di sini ada, nah saya definisikan sudah S3 save file. Ini ada banyak sekali. Ada titik-titik kantor pos, apa ini? Kantor pos. Ya. Oh, ya. Lengkap ya, Pak? Ya, lengkap. Saya buka AR ini, AR. Nah, saya add, close. Oh, datanya kosong ini. Oh, sebentar. Maaf, tadi Bantul ya soalnya ya. Oh, datanya kosong. Datanya downloadnya mungkin saya kurang. Nggak full ya, Pak ya? Ya. Coba ini saya rar, coba saya buka yang rar ini. Saya pindahkan ke data D misalnya. Nah, saya ekstrak. Kemudian kita lihat datanya. Yang administrasi desa ini yang ada nih. Administrasi desa. Saya lihat cek datanya. Administrasi tadi di D
D Magelang, Kabupaten Magelang, administrasi desa coba. Nah ini, Bagus ya. ya datanya atributnya ini, nama wilayah, nama objek. Ini desa Donorejo, desa Maron, Lowano, Sidoarjo, Salam. Tapi ada data-data yang kosong ya, kayak kode-kode ini. Yang penting kita punya nama, oh ini gabungan ini ternyata, gabungan antara DIY sama Jateng. Ada DIY yang Sleman. Ya. Nah ini kita bisa filter di sini. Kita filter nama kabupaten tadi apa ya? Kita harus paham struktur atributnya ya. Struktur atribut untuk kabupaten itu adalah kabupaten itu WAD MKK ya. WAD MKK. Kita bisa filter di sini. WAD MKK sama dengan Kabupaten Magelang. Ya, kita oke. Nah, ini memang kepotong gini ya Magelang ya. Iya. Oh, tadi kliknya area mungkin ya, saya AOI-nya. Tapi kok kepotong ini. Yang sini yang daerah Serumbung ini enggak ada. Salam Serumbung. Iya, sini. Oke. Jadi datanya dari sini teman-teman dan Pak Rusli. Ya, paham Pak. Iya. Seluruh Indonesia kita bisa download. Bisa download ya Pak. Iya, kalau Bantul tadi di sini. Klik kanan. Nah, ini Gunung Kidul. Terus kita download seperti ini. Di tempat saya sedang azan, sambil menunggu nanti Mbak Alifa silakan share screen dulu Mbak. Share screen dulu. Kalau sudah terbuka, kita ulangi lagi sekali lagi. Soalnya tadi belum tuntas, yang Mas Ahmad tadi belum, kita masih ada satu tahapan lagi, labeling dan simbologi. Mbak Alifa monitor. Masuk Pak. Masuk Pak. Ya Mbak, masuk Mbak. Mbak Alifa bisa masuk ya? Ya ini Pak, udah share screen. Ya, sip. Oke Mbak, panel sebelah kiri diaktifkan Mbak, caranya klik kanan di ikon-ikon yang kosong ini di atasnya itu, di atasnya kursornya Mbak itu dinaikkan. Nah itu klik kanan. Ya di situ klik kanan. Oke Pak. Klik kanan. Oh double ya, bukanya double ini. Bentar Pak, bentar. Yang satu di close. Oke, tadi klik kanan tadi, oh bukanya banyak banget. Buka 3. Oke, jangan ke close lagi, nanti ke close lagi ya. Sip. Itu di OK kan aja tuh. Oke, yes. Nah silakan diklik. Nah itu manage layer toolbar paling bawah lagi terus. Oke, stop. Yes. Atas tadi. Bukan. Atasnya. Manage layer. Yes. Klik. Nah, ada ya. Oke.
Browsernya di close saja Mbak, disilang Mbak. Browsernya disilang. Ini Pak. Bukan. Lah, Yang ini. Ya, iya. Sebelahnya P Pak. itu. Nah, itu. Yes. Oke, add vector layer Mbak. Mana Pak? Ini V. Bawah. Kiri. Ini. Bukan, bawahnya lagi. Ini. Yes. Atas vektor itu. Icon V. Kan ini Pak. Oh, iya. Close dulu. Yes. Close. Yang mana Pak? Yang Atas yang Ini. tulis yang V. Ya. ini Pak. Ya. Ini. Terus Oke. gimana Pak? Browse titik 3 itu. Kita langsung joinnya nanti bisa tanya Mas Ahmad. Yes. Oh alah, iya siap. Oke. Kita langsung pakai data yang sudah ada ya. Yang tadi Mas Ahmad juga bisa praktek. Teman-teman silahkan praktek juga ya. Ini menggunakan data yang sudah di dataset. Silahkan cari datasetnya di mana Mbak disimpan. Nah, kok nggak ada, Pak? Pak, sebentar. Sudah download belum, Mbak? Belum ada kayaknya itu datasetnya. Belum ada ya? Kosong Pak. Ya, belum di-download. Belum masuk iya. Baik, ini stop share dulu, nanti biar yang lain mengikuti dari saya aja ya. Iya. Baik, saya share screen kan. Jadi teman-teman silahkan buka bagi yang belum join, silahkan buka yang sudah jadi di dataset itu. Saya simpan di sini dataset, silakan masuk ke SHP. Nah, saya sudah memberikan data, di dataset itu data ternak Bantul 2017. Ini Mas Ahmad sudah lakukan, nggak usah di ini lagi ya Mas, khusus Mas Ahmad. Terus di open, kemudian ADD. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi Mas Slamet bisa kok, yang tadi ditampilkan seperti ini. Nah, kita ingin menampilkan, kita lihat atributnya dulu. Klik kanan, open atribut tabel. Di sini ada sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda. Nah, kita close dulu. Kita sudah paham ya struktur datanya ini. Yang bisa kita visualisasikan bisa sapi potong, bisa kerbau, bisa kuda, bebas. Tetapi yang datanya paling banyak ini sapi potong, ini lumayan representatif untuk kita visualisasikan. Nah, untuk mengkelaskan tinggi, sedang, rendah itu kita pakai simbologi namanya. Bisa teman-teman lakukan, Mas Ahmad dan Mas Slamet dan yang lainnya. Silakan klik kanan di layer itu, kemudian klik properties. Kemudian masuk ke simbologi. Mas Ahmad monitor, bisa ngikutin nggak Mas Ahmad? Atau Mas Slamet? Oke, kalau bisa ya alhamdulillah. Kemudian klik simbologi. Nah, di sini ada pilihan, ada segitiga ke bawah, ada single symbol, categorize, graduated. Kalau single symbol itu ya satu warna ini, warna hijau semua, tidak beda-beda ya antar wilayah ya. Tetapi kalau Bentar Pak. Yes, Mas.
Bisa ngikutin ya? Saya jelaskan dulu, apa itu single simbol, apa itu categorize, apa itu graduated. Categorize ini kita mengkategorikan equal atau sama. Semacam nama kecamatan, nama desa itu kan tidak ada jenjangnya ya. Mana kecamatan lebih tinggi, kecamatan lebih rendah, atau nama kabupaten atau nama desa itu equal atau sama. Itu pakai categorize. Categorize itu teks. Biasanya bentuknya teks. Categorize ini bisa kita masukkan kecamatan misalnya. Nah, ini masing-masing kecamatan akan berbeda warnanya. Maaf, nih belum tak munculkan nama kecamatannya. Nah, semacam ini. Ini categorize ya. Categorize itu equal, sama tinggi antara warna merah sama hijau itu sama, dan isinya teks. Isinya teks itu nih, open attribute tabelnya. Kecamatan itu isinya teks, bukan angka-angka. Nah, satu lagi graduated. Yang satu lagi graduated itu untuk menunjukkan tingkatan. Nah, masuk ke properti simbologi, yang satu graduated. Graduated itu isinya pasti angka-angka, kolom-kolomnya isinya angka. Nah, kalau kasus ini adalah sapi potong, kita mau berapa kelas? Di sini kelasnya, kanan ini. Klasis 5 atau 3. Nah, ini komputer sudah melakukan penghitungan otomatis. Nah, ini. Mas Ahmad tadi ada komentar, Mas, monitor. Ya, Pak. Bisa ngikutin, Mas? Bentar, Pak. Ini datanya. Datanya pakai yang tadi aja, yang sudah di save as tadi. Export Oh, save ya, as. Udah, Pak. Nah, saya ulang. Klik kanan, properties, bagi yang lain juga. Kemudian masuk ke simbologi. Kalau tadi kan Mas Ahmad join ya, join. Sekarang naik ke simbologi. Ketemu Mas Ahmad? Ketemu, Pak. Oke, Mas Ahmad, di sebelah kanan atas ada single simbol, betul ya? Single Ya, simbol. betul. Itu dipilih yang graduated. Ya, Pak. Oke, Mas, di bawahnya ada value, ada segitiga ke bawah. Yang mau kita visualisasikan itu data sapi potong, sapi perah, kerbau atau kuda. Itu ada ya pilihannya ya? Ya, Pak. Oke, pilih yang sapi potong, Mas. Sudah, Pak. Mas, di bawah itu ada klasis, Mas. Kanan bawah, klasis. Defaultnya 5, pilih 3, Mas. Diturunkan. Klasis, kelas. Kanan bawah. 3, Pak. Ya, 3. Ya, sudah, Pak. Oke, terus oke. Oke, Pak. Sudah tayang seperti Jaringannya putus. Sudah tayang seperti di layar yang di depan? Di layar saya? Oh, putus-putus Mas Ahmad. Baik, kita tinggal memberikan warna. Kita tinggal memberikan label. Mas Slamet, monitor Mas Slamet. Kalau enggak, silakan disimak, saya demokan. Kita sudah memberikan, Pak. Yap. Mas Slamet atau Mas Ahmad ini? Maaf. Ahmad kayaknya, Pak. Oke, Mas Ahmad. Silahkan diberi warna sudah ya, 3 kelas ya. Oke, saya demokan. Nah, kita tinggal memberi label. Label itu memberikan nama per kecamatan. Kita tinggal klik kanan, properties. Ini sering kita lakukan, klik kanan properties. Baik untuk memberikan warna, simbol ini, terus label. Nah, label ini kita diminta pilih single label, pasti single label ya.
terus bawahnya kolom apa yang akan kita tampilkan. Mau kolom data boleh, mau kolom data sapi potong boleh. Kalau ini saya mungkin kecamatan ya, nama kecamatan. Terus tinggal OK saja. Nah, ini sudah tampil. Nah, saya tadi ada background belakang putih ya di tulisan teks ini ya. Sama, untuk edit teks juga sama. Properties, di kanan properties, kemudian masuk ke label. Nah, di sini ada buffer. Buffernya saya centang. Terus ini size-nya 1, warnanya putih. Nah, seperti ini. Ada satu lagi layer yang teman-teman bisa panggil, yaitu layer citra satelit. Di teman-teman mungkin belum ada web ini. Nah, di sini ada Quick Map Service. Nah, di sini ada banyak sekali provider citra satelit yang bisa kita tampilkan. Kalau saya memilih Google Satelit. Nah, seperti ini. Tetapi Google Satelitnya ini kan ketutupan dengan warna. Warnanya kita bisa custom lagi, kita bisa edit. Kita bisa kasih transparansi, masuk ke simbologi lagi, kemudian rendering, nah kita geserkan ke sini. Nah, warnanya akan transparan. Semakin kecil nilai transparannya akan semakin terang ya. Tadi 25, mungkin yang tengah-tengah aja 40. Nah, semacam ini. Nah, kemudian kita bisa simpan project-nya, save project, save as. Nah, ini kita bisa buka dari Explorer. Misalnya ini 2017 new. Nah, semacam ini. Nah, ini kita bisa tutup. Saya pengen membuktikan bahwa ini bisa dibuka di Explorer. Ini saya buka dari Explorer ya, yang save project tadi. Nah, ini project yang new tadi. Nah, ini saya buka dari Explorer, akan kebuka. Jadi kalau kita sudah membuat project, akan terbuka yang project yang isinya data sebaran ternak tadi. Agak lama untuk pertama kali membukanya memang. Nah, ini sudah kebuka. Nah, seperti ini. Jadi langkah terakhir kita save project S, itu semacam MS Word-nya atau XLS atau DOJX-nya kita bisa buka dari Windows Explorer ini. File Manager maksudnya, QGZ. Sebelum saya akhiri, ada komentar dari Mas Ahmad. Kalau ketinggalan bisa kita review sejenak, Mas Ahmad atau Mas Slamet, untuk progresnya, biar kita diskusikan bersama. Ada pertanyaan mungkin? Yang lain? Atau ada request atau apa? Mungkin? Silakan. Ya, monggo silakan. Ya, ini sudah bisa untuk analisis, tapi ini baru baru di kanvas ini, istilahnya ini kanvas layer-layer ini, kumpulan dari layer. Sebetulnya ya di daerah sini adalah perbukitan dengan topografi yang tinggi. Di sini juga di daerah Banguntapan ini daerah permukiman padat ini. Nah, ini hampir padat dengan kota ya. Dengan perbatasan dengan kota. Ini teman-teman bisa lihat, ini daerah Ring Road selatan, nah ini sudah padat sekali. Makanya Banguntapan Izin itu... Kak masuk. Yes. Jaringannya putus-putus, Pak. Oh ya sudah, nggak apa-apa Mas. Maaf, Pak. Ada.
Di mana Mas? Ini Apa namanya? sudah direcord belum Pak Rusli? Kalau bisa direcord, kalau tadi direcord bisa didistribusikan mungkin videonya. Nah, ini baru satu tahap. Untuk tahap output yang tadi saya sebutkan, ini kan baru processing ya, bahwa JS itu ada di tahap ini. Nah, ini kan baru di processing ini, analisis, editing. Kita belum masuk ke output untuk tahapan JS. Saya demokan sejenak, mungkin 1 menit, 2 menit. Nah, di sini ada fasilitas membuat peta cetak. Misalnya peta ternak sapi. Nah, di sini kita diminta untuk mengeluarkan semua data yang ada di kanvas tadi, layer-layernya tadi. Nah, di sini saya demokan cara membuat layoutnya. Nah, ini petanya seperti ini ya. Nah, kemudian kita buat informasi tepi, karena di peta itu kan ada informasi tepi ya. Informasi tepi itu ada judul, misalnya peta sebaran ternak sapi Kabupaten Bantul. Nah, semacam ini. Kemudian ada arah utara. Ini singkat saja. Kemudian ada skala. Ini ada skala. Buat legendanya ya. Ya, saya demokan sejenak aja. Terus kemudian ada apa? Legendnya. Udah Nah, otomatis ya Pak ya? Kalau ya sudah ini ya. otomatis. Ya, cuma kita tinggal custom aja beberapa custom. Kan ini Oh, data ternak underscore ini kan nggak enak. oh Nah, iya. kita bisa custom. Diubah ya Pak. Diubah. Nah, misalnya ini tingkatan jumlah ternak. Jumlah ternak. Sapi. Nah, ini Google satelitnya misalnya kita hapus. Nah, semacam ini. Terus apalagi judul dan sebagainya. Nah, ini siap dicetak. Ini misalnya sudah jadi, kita tinggal ekspor sebagai JPEG. Kita tinggal simpan. Output. Saya biasanya membuat folder lagi yang namanya output. Nah, ini saya buat folder lagi namanya output. Output ini bisa JPEG, bisa PDF. Misalnya seperti ini. Nah, tinggal save. Nah, sudah jadi. Nah, kita bisa buka lewat Explorer. Output. Nah, ini. Nah, seperti ini. Tapi ini kan tadi sekilas ya, belum sempurna, hanya saya hanya demokan saja. Nah, ini peta yang bisa format JPEG ataupun peta PDF. Kalau peta JPEG ini saya demokan, ekspornya ke image, kemudian kita beri nama ya JPEG. Kita tinggal save. Kita tunggu, ini kan proses belum selesai. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, semacam ini.
Demikian Pak Rusli, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada komentar, pertanyaan atau tanggapan, silahkan dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari Pak Rusli sendiri maupun Ibu Bapak yang lain. Ya, Bapak. terima kasih Pak Humam Jarodi. Mungkin untuk sesi terakhir nih, mungkin ada kami beri kesempatan, mungkin Bapak Ibu dosen mungkin yang hadir, Bu Puji, Bu Darsi, mungkin ada apa namanya masukan atau pertanyaan atau mahasiswa, mungkin kami beri waktunya sebelum kami tutup pada acara kuliah pada pagi hari ini untuk GIS, aplikasi GIS ini. Monggo, kami persilakan. Tidak ada ya? Oh iya. Izin Mana, Bu masuk, Puji? Pak. Oh iya, siapa ini? Saya, Hanum. Pak. Hanum ya, siapa? Hanum, Pak. Gih, silakan. Hanum. Izin, Pak, Silakan. bertanya, ini kan ada yang Ah. tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian bagaimana caranya biar bisa gunakan? Apakah ada aplikasi lain yang agak ringan gitu, Pak? Biar bisa semuanya mendownload. Kemudian yang kedua itu bisa buatkan tutorial, maksudnya dibuatkan video gitu, Pak. Biar bisa dibuat dipelajari ya, berulang-ulang gitu, Pak. Soalnya tadi ada yang ketinggalan. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Hanum, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman silahkan kenali spesifikasi dari laptop masing-masing ya. Kenali dulu. Caranya seperti ini. Masuk ke Windows Explorer, this PC. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya tayangan saya ya? Mohon izin, tanya, monitor. Ya, kelihatan Pak. Oke, siap. Lihat. Masuk ke Windows File Manager atau Windows Explorer ini, this PC, cari this PC, kemudian klik kanan, Properties. Nah, silahkan kenali laptopnya, memorinya berapa, sistemnya berapa bit, OS-nya Windows berapa. Jadi, kalau saya kan Windows 10 Pro, kemudian prosesornya berapa. Nah, yang penting adalah Windows-nya ini, Windows-nya 10 Pro, maksudnya Windows 10 nggak Pro ya, atau Home Edition nggak apa-apa. Kemudian bitnya nih, 64 bit. Kemungkinan kalau tidak bisa diinstal, itu salah dalam mendownload. Jadi gini, kemarin yang saya sampaikan ke Pak Rusli itu spesifikasinya adalah tinggi. Jadi 64 bit, kemudian Windows-nya 10. Nah, kalau sudah kenali, teman-teman bisa masuk ke qgis.org. qgis.org. Nah, masuknya ke sini. Nah, informasinya ada di sini, di download now ini. Nah, kemarin yang saya kirimkan ke Pak Rusli itu 3.16 yang 64 bit. Nah, yang 32 bit tidak saya kirimkan. Nah, kemungkinan besar laptop teman-teman itu ada yang 32 bit. Ya, dan kalau pakai 64 jelas tidak kompatibel. Nah, bagi yang Windows di bawah 10, saya sarankan serinya itu yang bukan 3, tetapi seri 2, versi 2.14, 2.18 nggak bisa Windows 7. Nah, cara nyarinya itu di sini. Di sini masih ada kumpulan all download ini ya, all download. Nah, kita cari yang versi Windows, yang versi lama, yang 32 bit atau yang 64 bit, tergantung teman-teman ininya. Kalau saya misalnya yang 32 bit, coba klik. Nah, ini akan, oh sebentar. Bukan, saya carikan yang apa? Kumpulan dari, bentar. Mbak Hanum tadi coba cek laptopnya berapa bit Mbak, terus Windows-nya berapa, bisa monitor. Mbak Hanum monitor. Siapa lagi masuk bentar?
Windows 8 Pak, 64 bits. Ya, Windows Oh, 8 belum bisa untuk yang 3.16 karena tidak support. Nah, saran saya sih 2.14, Mbak. 2.14 itu sebentar. Versi 2 itu kok belum ada, ini enggak ada ini. Biasanya ada listnya, nih kok saya nggak ketemu. Listnya yang versi 2, di bawah versi 3. Sebentar, Windows, ini Windows. Masuk semua sini. 3 semua ya. Iya. Versi terbaru. Nggak muncul yang 2 ya. Atau paling gampang sebenarnya install Windows 10, Mbak. Install Windows 10. Oh ini ada di sini. Silahkan masuk ke kikis.org/downloads pakai S. Gigis. Nah ini dari versi berapapun, jadi gini. Masuk ke saya magnify. Nah, masuknya ke sini. kikis.org/download. Nah, kita harus Coba di copy Pak, oh kirim ya ke ya. chat, kirim ke Oh chat Pak. siap. Copy Baik. coba biar mereka ya. Oke. Sip. Oke, masuknya ke chat ya. Chat. Mana? Kok masuk? Chat. Oh ini siap. Nah, sudah saya kirimkan. Nah, Ya. itu bisa di apa? Bisa di ini. Nah, silakan teman-teman kalau Mbak Hanum tadi Windows-nya 8, itu memang nggak kompatibel sama yang 3.16. Saya sarankan yang ringan itu 2.14. Nah, ini. Nah, kodenya ini teman-teman. 6486_64 berarti 64 bit. Nah, yang 2.14 belakangnya 86 saja berarti dia 32. Ini ya. Misalnya Mbak Hanum 2.14, kalau 32 bit ya yang X86, tetapi kalau yang 64 bit ya 86_64. Semacam itu. Terus yang kedua pertanyaannya dari Mbak Hanum adalah tutorial, teman-teman bisa baca di sini. Di sini sudah ada, jadi di kikis.org itu sudah menyediakan tutorial lengkap. Masuknya ke documentation. Kalau bahasa Indonesia ya ini tinggal ganti bahasa Indonesia. Jadi bahasanya apa? Dokumentasi ya. Nah, kikis.org ini bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia. Kalau pengen bahasa Indonesia ya di sini ada dokumentasi. Di dokumentasi ini ada manual. Nah ini ada manualnya, di sini ada panduan pelatihan kikis, ikuti tutorial. Nah ini klik kanan, open new tab, akan terdownload. Nah ini panduannya. Dalam versi PDF ini bisa didownload. User manual ya, user manualnya ini bisa di-download ini. Nah, di sini bisa menjadi rujukan teman-teman untuk belajar. Satu lagi yang bisa menjadi tutorial teman-teman adalah, ini saya sharekan di chat ya. Kikistutorial. Nah, sebentar. Wah, ini Mas apa ini? Keserawan Violeta HCUI Windows 7 itu 64 bit pakai yang 2.14 ini. Nah ini saya sharekan tutorialnya ya. Kikis.id ini bisa dari sini. Atau yang dokumentasi ini. Tutorial Indonesia.
Iya, panduannya di sini, panduan pelatihan. Ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang belum berbahasa Indonesia, ada beberapa yang sudah. Itu jadi teman-teman bisa merujuknya ke kikis.org untuk download aplikasi. Bagi yang Windows di bawah Windows 10 silahkan download yang paling ringan 2.14, yang stabil itu 2.14. Bagi yang Windows 10 bisa 3.16. Jadi masuknya ke kikis.org/download. Download. Nah, seperti ini. Ini ada listnya nanti. Kikis versi berapa. Terus untuk panduannya bisa masuk ke panduan ini, ke kikis.org, kemudian masuk ke documentation, kemudian di sini ada panduannya, ada pilihan use training manual. Nah, ini training manual ini. Atau ini untuk downloadnya nih PDF-nya nih, saya sharekan juga ya, copy link address, dokumentasi ya, saya share screen kan, mana ini? Oh iya, saya share, saya chatkan. Manual. Nah, ini bisa di-download ini, versi PDF. Sepertinya bisa. Saya tes. Oke Pak, mungkin waktunya ya, kasihan nih Pak. Ya. Mudah melebihi.